Oke, selamat datang semuanya. Ya, hari ini episodenya sedikit berbeda ya. Gua nggak pernah podcast sebelumnya, jadi ini podcast perdana gua. Hari ini gua kedatangan tamu, namanya Bro Alex ya. Cuman kita di konten kali ini kita akan ngebahas sedikit lebih banyak tentang dunia Web3, blockchain dan juga kripto ya. Jadi perkenalkan, ini ada Bro Alex. Boleh Bro, tolong kenalin diri. Oke, sebelumnya thank you banyak ya Josh ya udah ngundang gue juga invite ke sini. Super excited juga to be here to ngobrol-ngobrol dikit-dikit lah. Mungkin sharing pengalaman juga nih ke teman-teman pastinya. Buat teman-teman yang belum tahu, nama gue Alex. Gue juga punya channel kebetulan namanya Solusi Investasi. So teman-teman jangan lupa juga follow channel gue ya buat lihat-lihat. Sedikit mungkin tentang gue. Gue ini udah cukup lama juga menurut gue ada di bidang cryptocurrency dan di bidang finance. Background dari gue sendiri sebelumnya gue kuliahnya di luar, dulu gue di US, gue sempat kerja di bidang finance, and then gue move ke Jakarta, gue masih sebagai konsultan tapi semuanya TradFi. Dari sana gue baru masuk ke company Web3 gue. Nah itu sampai sekarang gue ada bekerjanya di CoinEx. Ini adalah salah satu exchange global. Oke. Jadi sebenarnya gue mendatangkan Bro Alex di channel itu sebenarnya gue pengen melihat sih sebenarnya industri di Web3 itu pekerjaannya ada apa-apa aja, ada banyak segala macam. Cuman sebelum kita masuk ke sana, gue mau bahas sedikit tentang sudut pandang lu mengenai cryptocurrency ya. Boleh. Berarti kan lu sekarang udah kerja di dunia blockchain, crypto and everything. Itu sekitar berapa lama sekarang jatuhnya? Gue udah 4.5 maybe, 4,5. 4.5 berarti. 4,5. Tapi kalau kenal sama Bitcoinnya sendiri kapan? Saat itu sih gue masih muda ya, walaupun sekarang gue masih muda juga di 2016 lah. 2016 udah invest? Gue pertama kali mulai dari mining bro. Oh dari mining. Ya gue lumayan nerd kan, kacamataan. Dulu gue tuh suka main game. Jadi gue buat justify supaya bisa beli graphic card yang lebih bagus. Gue bilang graphic card gue ngasilin duit. Oke, berarti lu beli komputer set. Ya. Tapi itu sekarang untuk mining lah. Untuk mining. Tapi kalau mulai investnya maksudnya bener-bener into the Bitcoin? Jadi pas di sana gue belajar bro. Jadi di 2017 tuh gue belajar. Jadi kalau teman-teman tahu itu tuh Ethereum baru fork dari klasik ke Ethereum biasa. Dan di sana kan masih PoW ya. Jadi masih bisa di miningin. Yeah, dan saat itu gue merasa ini gokil, teknologi yang lumayan gokil men. Gue secara masih kuliah tapi udah bisa ngasilin duit dengan perangkat gue sendiri. Jadi gue lebih into ke ngeliatin apa nih teknologinya kenapa bisa kayak gini. Dan di sana gue belajar PO itu apa. Okay. Jadi gue belajar, gue nggak mau klaim gue udah pernah baca white paper Bitcoin sampai full abis, enggak. Tapi gue belajar luar dalam tentang kriptonya. Kayak misalnya, ya sekarang jelasin deh kenapa mining itu ada. Misalnya itu kan gue yakin banyak orang yang nggak tahu kenapa mining itu bisa mining gitu kan. Mining itu adalah proses kalian meng-approve transaksinya untuk jaringan Bitcoin. Nah makanya waktu zaman POW itu mining itu make sense. Maksudnya mining itu dibutuhkan gitu. Dibutuhkan. Dan di saat itu gue merasa semakin besar compute unitnya untuk beberapa graphic card atau GPU, maka semakin besar proses kalian bisa meng-approve transaksinya. Itu gue pelajarin di sana. Dan di sana gue belum menangkap konsep cryptocurrency selain cryptocurrency adalah remittance alternatif atau pengganti payment. Itu gue belum, baru itu doang gue taunya. Secara investing gue cuma merasa saat itu masa iya gue taruh di sini nih bisa 10% 20%. Karena gue TradFi kan bro. Gue dulu taruhnya di AMD. AMD masih $9 gue beli. Sekarang udah sempet kemarin berapa? 100 something. Cuman ya kayak gitu. Maksudnya gue masih TradFi banget zaman dulu. Oke, berarti gue mau nanya dikit deh tentang ya berarti lu dulu di awal mulai dari mining itu berarti sekitar tahun 2016 and then baru mulai invest itu kayak mulai masukin backsmu, mungkin menjual sahammu itu mulai dari 17-an. Jadi sebenarnya 17-an itu kan pas bull market bro. Ya. Jadi sebenarnya gue masuk itu pas bull market. Namanya cycle pertama, cycle FOMO kan. FOMO. Itu gue kaget ngelihat BTC itu kalau gue masih inget gue lihat pertama kali $1.800 ya. Tapi saat itu gue kantong mahasiswa men. Jadi $1.800 tuh berat. Ya, mahal banget. Ya berat. Gue juga bukan dari keluarga yang super kaya. Ya keluarga gue cukup mampu tapi nggak yang begitu banget lah. So dari sana gue ngelihat dan gue rasa banyak orang Indonesia juga mikirnya gini, lu beli yang lebih murah. Padahal kan sebenarnya lu beli Bitcoin sama lu beli Ethereum sama aja, maksudnya tergantung lu mau beli portionnya berapa kan. Tapi konsep itu tuh gue nggak tahu karena gue mau belinya satu bullet coin.
Oh lu gak ngerti konsep market cap, gak ngerti. Gua ngerti Cuman lah. harganya doang Harganya ya? doang. Oke, Jadi oke. ya di saat itu gua opting out buat, kan gue dapat Ethereum dari mining, gue cari next alternatifnya. Apalagi yang bisa gue taruh. Saat itu yang tren banget itu ini bro, XRP. Oh ya XRP ya. XRP sama dulu itu Tron baru keluar. Dan harganya kalau teman-teman ingat ini kan sen-senan bro. Ya. Gue dapat XRP itu 0,08 average gue. Terus sekarang gue hilang walletnya. Aduh. Ya bro, karena zaman dulu Ripple itu cuma mulai satu wallet. Nggak bisa kayak sekarang pakai MetaMask sampai nggak ada bro, nggak ada. Jadi pakai walletnya dia doang dan gue simply lupa aja tuh wallet apaan. Udah gak ingat lah ya pas Gue bergang inget gue pas gue pindah dari US ke Indo, gue tuh punya catatan yang hard copy-nya, terus hilang itu catatannya. Jadi gue kayak ya ampun. Burn for the ecosystem lah ya. Iya buat ekosistem. Donasi ya? Gak banyak juga lah, masa uang pelajar men. Oke. Mungkin gue mau nanya sedikit mengenai sekarang di bull market tahun 2025 ini. Ya ini sebelum kita masuk ke Web3-nya ya. Boleh. Conviction terbesarmu di cycle kali ini apa? Kalau nggak salah lu sangat suka sama Ethereum ya kalau nggak salah ya. Wah lu ngomong conviction, kalau conviction menurut gue Bitcoin. Tetap Bitcoin dong. Altcoins. Kita ngomong altcoins. Conviction ya. Conviction. Conviction tuh biasanya mirip-mirip sama backs terbesar kali ya. Iya. Ya kalau lu nggak convicted di sini kan nggak mungkin beli paling Iya, banyak. benar Ya juga, mungkin iya. unfortunately Ethereum bro. Unfortunately Ethereum. Bro, gue sampai punya di YouTube gue ini gue punya series bro. Gue cicil Ethereum per bulan 50 juta. Oke. Habis itu di bulan November tahun lalu gue sempet tutup kan seriesnya karena gue masukin semua ke airdrop dengan posisi gue up sekitar 200 something juta satu mobil men. Oke. Up gue. Sekarang itu hilang setengah bro. Cuman hari ini udah mendingan. Udah mendingan, hari naik ini, lagi ya. Hari ini kayaknya 2400-an kayaknya. very close to BEP gue. Karena BEP gue seinget gue tuh 2550 lah. 2550. Seinget gue. Tapi itu total backs gue. Tapi kalau gue total backs gue sih gue lumayan sedih sih. Lumayan bro soalnya. Aduh. Kemarin gue ngeliat Ethereum itu turun ke 1500 kayak, hah? Bisa begini nih selesai nih altcoin season. Ya gimana nih? Itu gue juga, gue bahkan waktu itu gue punya pegang lagi. Jadi altcoin yang gue lumayan suka lagi itu adalah Hype bro. Oke, Hype. Punya gue juga gue punya. Gue punya Hype. Jadi Hype gue tuh, tapi gue lumayan, ya makanya kayak kemarin kan sempat space juga nih bareng teman-teman. Gue sempat ngobrol-ngobrol juga. Hype-nya tuh gue jual, gue swap bro. Jadi gue cut loss Hype-nya. Itu dari Hype gue untung almost 100%. Turun drawdown ke 40%, gue swap ke Ethereum. Aduh. Hype-nya sekarang udah naik gila-gilaan. Terus tapi Ethereum untung naik juga kan. Untung naik juga. Jadi kalau gue lihat si dari si hype yang hilang sih udah gak cover sama gainnya Ethereum. Cuma gue tetap aja kayak aduh lagging banget nih Ethereum. In any case sih menurut gue still conviction terbesar gue saat ini tetap di Ethereum sih bro. Tetap di Ethereum. Kalau boleh tahu dari backsmu 100% di cryptocurrency, kayak Bitcoin berapa persen, Ethereum berapa persen kira-kira? Gue ngomong pas lagi di ini ya, mungkin di peaknya back portfolio gue. Karena sekarang gue udah stable beberapa. Jadi waktu gue lagi 100% crypto, gue always try to get BTC 40-60% di porto. Tapi itu fluktuatif karena misalnya BTC-nya naik, altcoin-nya turun, gue bisa swap. Ya. Swap BTC gue ke altcoin, begitu altcoin-nya naik, gue swap back ke BTC. Jadi game gue tuh nambahin BTC-nya. Add more BTC lah. Intinya kita beli altcoins itu tujuannya untuk nambahin BTC. Iya, karena kan kadang-kadang BTC-nya itu altcoin itu bakal outperform Bitcoin most of the time itu true. Jadi gua kayak gitu tapi pas udah selesai gua akan beli lagi BTC-nya. Yang blow on adalah lu beli lagi altcoin-nya terus lu diemin. Itu menurut agak gua jangan. sih. Altcoin cuma buat di trading doang harusnya. Betul karena seasonal sekali. Nah, itu 40-60% BTC. Ethereum itu sisanya 10%-nya yang altcoin termasuk memes dan lain-lainnya. Itu porto gua yang menurut gua paling ideal. Oke sih. Oke, itu tadi ada sempat mention mengenai memes sedikit. Ya. Kalau memesnya itu kayak lu seberapa kecil atau seberapa besar porsinya? Karena banyak orang, mungkin teman-teman di sini ada yang punya memes juga. 10% sih bro. 10%? Oh iya 10% gua.
Oh, kalau boleh tahu apa memes yang terbesarmu apa? Oh kalau sekarang udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Iya. Kalau kemarin pas gede itu ada lumayan pegang memes banyak. Banyak bro, gue pegang sebelum waktu election gue pegang tram. Ah, Gue kena round trip di tram. Gue dari untung 2,5 kali lipat, 3 kali susah sih bro emang kalau memes itu. Iya itu gue salah, tapi gue lumayan untung di bread. Gue cuan 4 kali lipat lebih mungkin di bread. Gue untung juga di ada namanya One Cat dulu. One Itu Cat lama tahu. banget ya. Itu gue lumayan untung. Gue juga masuk di apalagi ya meme. Oh yang gue gue masuk di yang meme-nya Murad gue lumayan cuan sih kayak Fartcoin, God, meme AIXBT ya kalau nggak salah. XBT. Itu gue juga lumayan untung. Yang gue gede banget lossnya itu Popcat bro. Itu gue gede banget lossnya. Tapi jujur sih pas kemarin itu pas Popcat lagi naik itu emang bullish banget. Semua orang beli Popcat. Gue juga beli Popcat. Kayak bullish banget dan tiba-tiba Popcat turun segitu tuh nggak ada yang expect. Bro, lu beli gue long bro. Gue ngelong Popcat bro. Itu nggak expect sih. Itu market gak ada yang expect kayak Popcat itu. Literally gue cuci piring orang di $1,8. Makanya kemarin lucu sih. Aduh. $1,8. Gue kan mikir Popcat masa di bawah $1, liquidasi price gue di bawah $1. Waduh, turun lagi ke dolar. Jobret kena itu namanya gue langsung cengok kan. Wah ya ampun. Itu bahkan sempat BEP padahal gue udah holding terus-terusan minus gitu kan. Sampai akhirnya dia BEP, gue merasa oke ini saatnya kita run. Wah dibanting lagi ke bawah. Cuman itulah ya maksudnya bermain memes ini tuh mau dibilang investasi juga kagak. Kadang untuk dapetin dopamin juga supaya iya. Cuman at the same time gak bisa sembarangan all in juga lah. Jangan lah ya. Gak bisa bro. Gak Tapi bisa, kan bro. gini, ini kan menurut gue. Sizing tuh matters. Very matters. Ya kan, sizing tuh matters. Dan kita gak bisa nyamain tipikal risiko profile orang gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalian nih teman-teman nih misalnya masih muda gitu kan. Teman-teman masih muda, masih nggak punya tanggungan. Terus uang jajan dari orang tua, rumah dari orang tua, makan dari orang tua. Dari sisi gue sih nggak ada salahnya main memes. Karena literally cacing-cacing naga-naga. Iya. Ya lu jadi atau lu jadi... Iya. masih ngulang lagi riset. Cuma at least harus tahu juga bahwa kemungkinan untuk jadi cacingnya itu beneran ada gitu. Kalau jadi cacing ya beneran jadi cacing gitu. Jangan berharap tiba-tiba akan jadi naga lagi kalau udah kalah. Most of the time cacing sih bro. Gak usah udah cacing bener. Jadi tetap jaga porsi. Iya. Jangan sampai lu ngutang pakai kartu kredit, pinjol Itu segala nggak macam. boleh bro. Nah itu makanya tadi going back to my resiko profile bro. Tinggal lihat nih umur kalian berapa nih. Misal teman-teman coba bro, lu misalnya kayak 18 tahun nih. Ya. 18 tahun lu semuanya orang tua lu fortunately bisa take care. Rumah sama orang tua, makan sama orang tua, mobil sama orang tua, uang jajan masih dikasih. Terus lu kerja sambilan. Ngapain gitu freelance atau apa, dapatlah income. Ya kalau gue boleh kasih advice ke diri gue yang di umur segitu, gue sih akan tabraknya di memes. Kalau gue, kenapa? Ya kan masih ada orang tua yang Iya, benar. dunia ini memang gak adil men. Iya, Memang iya, kayak benar, gitu gitu. Cuman misalnya gini, lu lagi bener-bener building your wealth, and lu laki-laki yang atau perempuan ya, yang memang maunya independen and memang serius di sini, and lu resiko profilnya ya tidak terlalu yang tinggi gitu kan. Ya gue akan saranin selalu masuknya ke Bitcoin. All in, udah lu gak usah mikirin altcoin yang lain. Iya, benar. Semakin lu belajar, semakin lu rugi. Iya benar. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk ngulik, ngecek berita. Aduh, Bisa, mending udah beli Bitcoin tidur aja udah. bener banget sih. Itu paling gampang menurut gue. Bener. Nah sebelum kita lanjut lagi ya, Bro Alex. Jadi belakangan itu kan gue ngelihat banyak banget PHK massal di mana-mana di Indonesia. Kemarin gue ada ngeliat tuh ada satu berita. Kompas itu dia host di televisi. Dia mau nutup apa sih bilangnya berita tersebut. Tapi itu akan jadi berita terakhir mereka karena semuanya semua di PHK, termasuk dianya. Dia sampai nangis-nangis segala macam. And then gue lihat lalu ada kayak domino efek, tiba-tiba PHK di sini, PHK di sana, ada ratusan pegawai yang hilang semua pekerjaannya. Dan itu ya sedih lah ya, ekonomi sekarang lagi memburuk segala macam. Cuman gue melihat juga bahwa di dunia Web3 ini tuh banyak yang sangat skeptis. Karena mungkin nggak percaya sama kriptonya, Bitcoin aja bahkan nggak udah dianggap sebagai sebuah scam, apalagi dengan altcoins yang lain yang banyak yang rug pull segala macam. Cuman gue mau nanya nih, dari lo sendiri yang udah bekerja di dunia Web3, apa yang lo bisa katakan ke teman-teman di sini yang maybe mencoba untuk mencari pekerjaan lain di industri yang lebih berbeda gitu? Mungkin
orang kebayangnya kayak, oh Web3 itu harus jago IT. Harus ngerti coding, harus ngerti ya Python apa segala Iya, macam itu. iya, Kalau dari lu sendiri kayak gimana? Kalau gue boleh satu kata ya langsung aja pindah sekarang. Pindah sekarang? Sekarang. Dua Kenapa kata, gitu? pindah sekarang. Kenapa gitu? Karena menurut gue kerja di Web3 itu ini salah satu industri normal. Kayak misalnya gini, di zaman dulu pas gue baru masuk workforce itu industri yang paling up and coming adalah startup. Tech bubble. Kayak aplikasi segala macam. Itu menarik banget. Jadi semua orang pengennya masuk ke sana. And then kalau kita tarik ke belakang lagi, sebelumnya lagi mungkin ada properti. Menarik banget, pengen masuk ke sebelah sana. Gua nggak ngomong kayak Ray White salah satunya lah. Cuman yang maksud gua tuh kayak B2B property. Kalau top company-nya tuh di sini mungkin kayak Colliers lah atau kayak gitu-gitu. Nah, lalu sebelum itu ini dulu, consultancy, BCG, terus KPMG yang Deloitte yang bagian konsultannya. Itu menarik. Tapi sekarang menurut gue today itu tuh Web3 yang paling menarik untuk kerja. Dan orang tuh belum banyak lirik ke sebelah sini. Karena tadi lo bilang mereka mikir ini challenge-nya berat karena harus ngerti coding, harus ngerti apa segala macamnya. Ya in a sense kalau coding sih kalau kalian mau jadi kerjanya di IT ya pasti mesti ngerti coding dong. Pasti bisa program UI UX juga. Tapi kalau kalian ngertinya, ini kan sebuah industri yang normal. Misalnya lu lulusnya psikologi bro. Ya udah lu mau jadi HR biasanya kan, HRD. Ya udah lu jadi HR aja. Ini kan company gue juga ada HR-nya men. Iya. Kalau lu submit CV nih ke Coinex, bukan gue yang ngeliatin. Kadang-kadang orang-orang tuh suka salah, dikira gue yang ngeliatin. Enggak, yang ngeliatin tuh orang HR-nya. Dan orang HR-nya kan dia juga awalnya tidak ngerti Web3, tidak ngerti kripto. Tapi dia harus ngerti supaya pas dia interview, ya dia bisa tahu dong orang ini ngerti atau enggak. Benar. Gitu. Jadi lu tetap punya product knowledge. Ya sama lah, lu HR pabrik tepung. Kalau lu gak ngerti tentang tepungnya, nanti lu bingung. Iya benar banget. Maksud gue lu pasti harus ngerti At least ngerti lingkungan industrinya kan. Betul, pasti harus kayak gitu. Cuman poinnya adalah semua mata kuliah kalian itu most of the time apa yang kalian lihat di startup industri biasa itu bisa masuk ke Web3. Benar banget. Jadi kalau misalnya let's say lah, berarti apakah orang marketing bisa masuk ke dunia Web3? 100%. Sales? Pastilah. Apalagi dunia HR tadi lu bilang bisa macam-macam desain. lah ya semuanya. Basically mereka adalah sebuah company biasa yang ada bumbu-bumbu Web3-nya lah. Bisa ya. Web3-nya itu yang penting kalian ngerti kayak misalnya gimana cara blockchain bekerja. Sesimpel atau misalnya kayak market sekarang kondisinya lagi kayak gimana, kita ngikutin lah ya. Betul. Menurut gua sih yang penting lu tahu dikit lah tentang apa yang terjadi di dunia. Kayak misalnya kemarin ada perang India Pakistan misalnya. Terus ini efek ke marketnya apa? Sesimpel lu baca aja beritanya lewat di timeline lu. Terus yang lagi up and coming tarif war. Kalau lu misalnya ini kan Web3 juga finance. Coba orang-orang TradFi yang sekarang misalnya teman-teman yang lagi kerja di PwC, EY, KPMG, Deloitte, the Big Four. And then kita tanya apa itu trade war and you don't understand. Coba nggak mungkin kan, pasti you tahu dong. Ya kan. Benar-benar. Sama lah ini juga finance pasti we have to know lah this kind of things. Tapi mungkin menurut gua yang buat audience lu kalau belum pernah masuk ke Web3 jobs, yang paling menarik dulu buat Web3 jobs supaya orang-orang mau. Bener kan? Benar. Yang pertama gue bisa kasih tahu adalah flexibility. Coba ini jam berapa sekarang? Misal jam 10:30, ya kan? Jam 10:30 rata-rata orang kantor lagi ngapain? Masih kerja ya lagi di kantor bro. Kantor bener. Gue lagi podcast sama lo. Oh iya benar juga. Ya kan? Itu satu-satunya. Benar. Bener kan? Menarik dong. Dan itu kerjanya remote bro. Jadi di mana lu mau kerja di mana aja nggak masalah gitu. Yang penting di sini lu bisa responsible on your task. Jadi tanggung jawab lu terselesaikan. In terms of yang paling orang Indonesia pengen cari itu apa sih? Duit lah bro. Ya jelas lah orang jelas lah ya kan. Ya. Duit lah. Sekarang kita ngomong aja di Indonesia orang gajinya pakai apa? Rupiah ya. Lah orang Web3 digaji pakai dolar bro. USD ya kan. Dari sini aja udah jadi beda gitu kan. Benar. Jadi beda dari situ. Jadi dari sisi salary benefit udah pasti jauh lebih tinggi dibanding average kalau kalian kerja di TradFi. Gue nggak ngomong orang TradFi gajinya nggak gede atau apa. Enggak, gue juga tahu temen gue yang triple digit di TradFi. Tahu gue. Cuman maksud gue mayoritas kalau kalian mau triple digit di Indonesia masuk ke TradFi itu tuh berat banget. Maksudnya kalian mesti make sure atasan kalian udah nggak kerja lagi gitu.
Kalau nggak naiknya gimana bro? Harus comotin yang atas dulu ya. Iya dong. Ya benar. Nggak bisa naik karena politiknya keras kan. Sedangkan di Web3 ini result oriented. Karena contoh nih gue di Coinex nih misalnya, gue naik di posisi gue sekarang padahal ada orang-orang yang udah kerja lebih lama dibanding gue. Ya mungkin karena bos gue saat itu melihat oh si Alex ini bisa deliver result yang kebetulan lebih daripada yang lain, ya why don't kita naikinnya dia aja gitu. Dari sisi gue sih at least gue merasa kayak gitu. Oke, mungkin gue mau nanya sedikit. Kalau pertama kali lu akhirnya masuk ke CoinX ini tuh gimana? Maksudnya apakah lu kenal seseorang? Lu kenal dia dari mana? Apakah Enggak sih lu dari bro, event atau gimana? gue nyari sendiri sih. Jadi dulu tuh mungkin dari awal karir dikit ya. Kan gue kan tadi TradFi banget kan. TradFi banget terus gue balik ke Indo. Itu gue kerja di salah satu konsultan juga. Konsultan. Di Sudirman lah intinya kita punya kantor. Ya lumayan keren bro. Jadi kerjanya gue pakai jas. Ini konsultan apa bisnis jatuhnya? Finance, business finance. Oke. Jadi ya misalnya nih contoh company lo mau masuk ke Indo nih. Kan di Indo ada banyak regulasinya dong. Nanti gue kasih tahu regulasi buat company lo A, B, C, D, E, F, G. Setup tipe company-nya seperti ini. Shareholder positionnya, compositionnya seperti ini. Lalu make sure do and don'ts-nya apa. Lalu gue bikinin pembukuannya, chart COA-nya, chart of account-nya gue bikinin juga. Itu contohnya. Bukan gue yang bikinin lah, timnya. Oke. Karena gue tukang bacot, gue salesnya. Oke. Jadi gitu. Nah itu gue mulai dari sana. Dari sana gue punya temen sahabat gue, salah satu sahabat gue. Sampai sekarang masih partner gue sama dia. Dia tuh bilang, Lex, dia tahu Web3 duluan gue sama dia. Oke. Gue kan 2016. Dia Oke. baru masuk di cycle 2019-2020 bro. Oke. Tapi dia ngomong. Dia bilang, Lex aku mau masuk ini satu company nih. Company exchange crypto. Terus gue langsung bilang, bro crypto itu scam bro. Karena posisi saat itu kan 2017 gue beli dia hampir di pucuk men. Oke, ya. Posisi aset gue hampir jatuh semua. Dan di sana dia masuk tuh dia pindah bro. Oke. Dengan gaji saat itu almost 2 kali lipat gaji gue. Dan gaji gue saat itu gue boleh spill lah. Udah lumayan gitu. Gue agak lupa. Seingat gue 14,5 ya. Seingat gue. Oke. Itu udah 2 kali lipat. Jadi gue saat itu kayak, hah seriusan loh? Udah gaji oke, kenapa masih mau pindah lagi? Enggak, jadi maksud gue di TradFi itu 14,5. Tapi di si crypto exchange ini langsung berani ngekali 2 gaji gue. Oke. Makanya gue langsung kalau kali 2 sih gue langsung ayolah. Iya, Pertama kali gue oke. pindah kayak gitu. Itu starting salary-nya bro. Oke. Starting salary-nya. Jadi gue langsung aduh zaman dulu men 30 buat gue udah gede banget zaman dulu kan. Gue mikir wah mantep nih. Gue pindah lah. Gue mikir dulu. Saat itu gue mikir lalu gue tanya dulu sama yang punya dulu ini ya. Yang punya kuasa atas gue ya, bini gue. Jadi gue tanya dulu boleh gak gitu kan. Awalnya dia juga gak boleh. Karena kan stabilitasnya kita gak tahu bro. Oke. Stability-nya gak tahu lalu kita juga gak tahu apakah ini company dari mana. Kalau gue udah kerja, udah gue keluar nih. Terus gue kerja. Terus dia simply gak bayar gue. Iya juga sih benar. Gue gak tahu. Ya ambil risk lah ya. Jadi gue saat itu like every man should do, kita make sure teman kita dulu yang jadi bahan percobaan. Kalau tunggu dulu. Temen gue kerja 6 bulan gue tanya, gimana? Bayar gak? Payment on time gak? Ya gini tapi masih dapat lah. Oke. Begitu ada job lagi, gue ditawarin sama dia, langsung gue move. Gue mau. Oke. Jadi pertama kali masuk Web3, gue jalur ordal lah dari teman. Tapi apakah lu punya teman itu tuh jadi lebih, oh iya silahkan masuk bro Alex gitu. Oh enggak lah, gue tetap interview bro. Tetap interview biasa kan? Normal. Cuma orang dalam ini tuh dapat info lah. Dia ngasih tahu dan dia rekomendasiin. Jadi istilahnya menurut gua interview tuh di tangan kalian. Ya benar. How you guys impress itu di tangan kalian. Tapi buat kan gini, CV-nya ada 5.000 atau 50.000 CV yang dilihat. Supaya CV kalian dilihat itu susah. Ini menurut gua ya sadly orang dalam tuh penting. Iya benar. Misalnya nih, katakan lu mau masuk ke Coinex gitu kan. Kan kalau lewat jalur normal kayak tadi 50.000 orang, gue pernah tuh masuk komunitas tuh orang nanyain gue, kok aku kemarin udah daftar terus nggak masuk atau nggak di interview, gue kan nggak tahu, ya resume yang nyampe gue udah tinggal 5 biji. Jadi kan yang filter pertama bukan gue kan, Iya benar. Nah filteran pertamanya dia nggak lolos,
Tapi kalau lu ngomong misalnya kayak gitu ke gue, misalnya gini-gini, ya gue kan udah ngeliat resume lu, jadi dari 5 jadi 6 sekarang. Ya. Itu contohnya gitu kan. Mayoritas sih gue jarang banget ngelakuin kayak gitu karena yang kerjaan juga buat gue, ngapain, gue cuma malas interview orang kan. Ya. Cuman long story short, dari sana gue baru masuk tuh bro, namanya yang tahu oh ternyata Web3 industri tuh kayak gini. Dan sama-sama aja bro, kayak ini exactly yang udah gue lakuin sebelumnya. Apa yang gue lakuin di TradFi ternyata mirip sama di Web3. Mirip banget ya. Cuman bedanya adalah ya obrolan sehari-harinya lebih kepada Web3-nya lah ya. Produknya aja bro yang beda. Kayak ibaratnya dulu gue sales terigu, sekarang jadi sales gula. Oke. Gitu doang bedanya. Iya, oke. Tapi dulu itu langsung CoinEx atau? Enggak. Yang lain lagi ya berarti ya? Kobi namanya. Oke. Kobi salah satu exchange. Ini punyanya Justin Sun bro. Oh. Dulu dia sempat beroperasi di Indonesia. Gue masuk sama mereka. Oh akhirnya cabut and then mau pindah lagi segala macam. Oke. Gue cabut dulu. Nah, baru dari sana gue kerja sekitar nggak lama gue di sana 6 bulan. Gue cabut langsung ke CoinEx di sana. Dapat tawaran. Iya. Di hijack gitu. Jadi nggak di hijack sih. Jadi dia buka offering di LinkedIn. Oh oke. Ya. Lebih menarik. Karena gue saat itu masih muda dan menggebu-gebu. Oke. Gue coba daftar aja. Oh keterima. Ternyata keterima. Dipanggil interview. Ya cocok nih. Karena saat itu atasan gue sampai sekarang kita masih hopeng. Hopeng tuh apa sih, kayak teman baik lah. Teman baik gitu. Masih temenan baik. Jadi sampai sekarang gue kayak enak lah sama dia. Jadi dari sana gue kayak ya masuk CoinEx di situ gitu. Dan di sana gue mulai slowly building karir. Oke, I see. Oke, mungkin boleh nggak gue minta tips? Mungkin karena teman-teman di sini tuh nggak pada semuanya mungkin kenal orang-orang dalam Web3 lah ya. Iya. Pasti dibilang kayak gitu. Dan mungkin bisa dibilang kan exchange itu nggak sebanyak itu di Indo ataupun di global gitu. Cukup inilah terbatas lah orang jumlah pekerjaannya. Nah, lu ada tips nggak buat teman-teman di sini yang sedang menonton? Kalau misalnya dia tertarik nih atau misalnya sedang mencari dunia Web3 untuk dijadikan pekerjaan, kira-kira mereka tuh harus mulai benar-benar dari mana? Ya. Jadi mulai dari mana? Gue kasih 3 tips ya. Oke. Yang pertama, kalian tuh udah pasti harus bisa bahasa Inggris. Oh ya, for sure. Ya kan? Jadi kalian mesti tahu nih yang kalian mau jual tuh apa, Jos. Misalnya ini lu mau jual seed pot tanaman, ya lu mesti tahu dong. Oh, gua tanaman ini terbuat dari apa? Benefitnya apa? Kira-kira harganya apa? Materialnya apa? Contohnya seperti itu. Tapi kalian juga tahu marketnya. Lu mau jual di mana? Oh, lu mau jual Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Nah, itu bahasa Inggris tuh pentingnya supaya lu bisa menyampaikan informasi ke global dengan market lokal. Oke. Jadi lu punya local expertise ibaratnya, tapi lu ngomongnya bisa ke global. Itu satu, belajar bahasa Inggris. Ini basic banget ya. Nomor 2 adalah know the industry. Know the industry itu penting banget. Maksudnya apa ya, kayak tadi. At least teman-teman tahu lah kalau ditanya Bitcoin itu yang mana tahu gitu ya. Kalau Bitcoin warnanya apa? Ijo. Ya jangan dong kalau kayak gitu ya teman-teman ya, jangan ya. Ya udah ya. Oke, terus. Itu udah pasti yang tahu lah, yang basic-basicnya aja kalian tahu, kayak top 10 market cap ada apa aja. Terus ya know the company. Tadi lu bilang exchange tuh nggak banyak. Tapi semua exchange tuh pengennya satu, dan semua perusahaan tuh pengennya satu, make money. Ya. Kalau teman-teman bisa tahu gimana cara project atau exchange atau apapun make money, itu adalah menurut gue paling benar. Karena pekerjaan kalian di kantor di posisi apapun, ketika kalian membantu company-nya make money, itu kalian akan dipakai dan terus naik karirnya. Oke. Asal kalian tahu gimana cara company-nya make money. Contoh, gue mau jualan air, cara company-nya make money adalah semakin banyak air yang gue jual. Exchange misalnya. Gimana caranya exchange to make money? Dengan cara banyak orang yang trading di exchange-nya. Karena kita dapat fees atau spread misalnya. Semakin banyak orang yang melakukan itu, semakin exchange-nya punya banyak duit. Semakin kita dipakai dan berjasa. Dan itu kalian dari posisi apa aja gak masalah. Mau kalian posisinya marketing, kalian posisinya HR, posisinya apa. Tapi kalau kalian contribute ya itu that's good gitu. Itu tips gue yang nomor 2. Nomor 3 itu sebenarnya professionality bro. Karena apapun kerjaan kalian, menurut gue kita tetap harus keep professional. Keep being professional. Maksudnya apa? Ya kayak tadi nih, misalnya meeting kita berusaha on time. Itu kan gampang. Iya. Orang kadang-kadang Indonesia tuh suka ngeremehin gitu. Bener banget.
Tuh meeting on time. Terus nomor 2, kalau kalian mau nulis message yang panjang dan misalnya grammar kalian gak begitu-begitu bagus, which is okay. Guys, ini ada produk namanya ChatGPT ya guys. Lu tinggal copy, lu paste aja ke ChatGPT, lu bilang please make it formal. Bang, Langsung semuanya. jadi sastrawan lu langsung. Jadi sastrawan. Nah itu maksud gua, hal-hal sepele kayak gini, ini 3 yang kalian harus lakukan. Sorry bro, satu lagi. Oke. Tadi buat dapetin si ordalnya. Oke. Nah ini banyak teman-teman yang misalnya nggak tahu kan, kalau mau langsung sampai di LinkedIn, sampai di mana, nggak kepanggil-panggil, susah. Ya, kalian mesti tahu ordalnya siapa, kenalan sama mereka, ngobrol-ngobrol. Caranya di mana? Paling gampang, yaitu social media. So build your social media presence. Twitter, kayak Instagram, kayak YouTube misalnya. Makanya gue juga apparently nge-YouTube gitu. Terus TikTok lah, LinkedIn, apapun itu kalian build. Dan kalian interaksi dengan orang-orang di sini, dengan player-player di Web3-nya tersebut. Tapi please interaksinya dengan sopan. Kalau kalian mau yang gak jelas, kalian anon aja gitu. Gue setuju banget sih sama yang lu bilang, terutama yang nomor 4 tadi itu. Karena di zaman sekarang di tahun 2025, kartu nama seseorang itu tuh bukan sesimpel kita bikin kartu nama, kita desain dan kita kasih ke orang. Tapi sekarang udah sosial media semuanya. Instagram lah kalau misalkan punya TikTok. Probably kalau bilang secara profesional mungkin Instagram kali ya. Tapi punya sosial media yang lain tuh kayak misalnya TikTok ataupun misalnya punya YouTube. Mungkin gak semua orang bisa bikin YouTube tapi it really helps untuk bisa at least kalau kita ngobrol sama orang itu mau lebih menerima gitulah untuk bisa lebih ngobrol. Nah, tadi lu sempat mention nih pas lu ngomong mengenai exchange, project segala macam. Gue tertarik dengan kata project ini tadi barusan. Apakah lebih baik untuk teman-teman di sini tuh kalau misalnya mau masuk ke dunia Web3 mencari pekerjaan, itu apakah sebaiknya kita menghubungi project aja? Karena project kan di luar negeri tuh banyaknya minta ampun ya. Banyak banget Banyak bro. banget ya. Cuman kayak tadi gue bilang sih, maksudnya kalau kalian mau menghubungi kan kalian harus building social media presence dulu. Iya, Kalau kalian udah bisa, why not hubungin aja. Nah, majority of the time dia kan community kalau project itu kalian buildingnya benar-benar very hard struggle. Kalau kalian nggak biasa kerja keras susah. Jadi kayak kalian masuk ke 5 komunitas, lalu kalian build your presence di Discord, di Telegram, sampai kalian dapat role di Notice, itu kalian bisa jadi community manager. Oke. Biasanya kayak gitu. Kalau di Indonesia bro, kebalikannya. Project dari luar, contoh Manta misalnya datang mau ke Indonesia, dia akan cari namanya community manager, lalu dia cari orang Indonesia supaya bisa ngomong the local language. Itu juga sering. Community manager itu adalah orang-orang yang memanage komunitas di Telegram biasanya atau Discord. Jadi harus at least ngerti cara pakai Telegram dan Discord lah ya. Ya pasti ngerti Itu lah. harus ngerti lah ya kalau kalian mau masuk dunia Web3 itu emang tempat kita semua orang berkumpul di seluruh dunia lah. Telegram dan juga Discord emang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya satu lagi bro. Tadi gue mau lanjutin yang social media bro. Oke. Yang social media itu kalau misalnya nih teman-teman udah online tapi kan nggak semua orang kayak lu nih bro jago nih misalnya bikin social media presence, YouTube-nya gede atau gimana. Kan nggak banyak orang kayak gitu kan. Ada juga orang yang lebih tipenya pengennya bergaul offline. Oke. Nah saran gue tuh datang ke event-event bro. Oh ya, very sure ya. Datang ke event-event. Paling gampang, event Web3 itu banyak banget bro. Minggu depan itu kalender gue udah full event semua. Ya, di bulan Mei ini banyak ya. Banyak banget bro, karena ada BTC Pizza Day. Ada. Bener kan? Ada. Jadi semua project dan exchange tuh melakukan BTC Pizza Day. Pas atau gimana, jadi gue ada satu event di tanggal 22 Oke. 22 Mei. Oke. Jadi gue ada event tanggal 22 Mei. Nah contoh nih teman-teman misalnya mau datang tuh bisa aja datang. Tinggal register aja di Luma segala macam. Itu eventnya, di sana eventnya ngapain sih bro? Ya ngobrol aja men. Dengerin ada talk show-nya, ngobrol-ngobrol, networking. Kalian networking itu apa? Orang-orang komunitas tuh suka nanya bro. Kalau networking itu karena dia gak ngerti networking itu caranya gimana. Networking itu bukan semata-mata kalian datang doang terus duduk di pinggir terus diem berharap disamperin ngobrol. Gak bisa kayak gitu. Gak gitu men. Tapi banyak orang kayak gitu loh. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget dia cuma duduk diam terus sedikit tanya kayak, "Bang, udah di sini berapa lama?" Oh. Terus diem. Berharap disamperin princess treatment. Gak bisa men. anjir. Gue jujur men. Gak bisa kayak gitu. Kalau lu cewek yang cakep banget ya.
lu diem gitu gak apa-apa, gue princess treatment. Gue yang lanjutin Itu bisa, percakapannya ya bro. benar. Tapi kalau cowok gak bisa. Iyalah. Gak bisa. Maksudnya lu harus asik juga lah bro. Misalkan kita juga waktu itu baru kenal kan. Nah. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol Tapi kan memang harus build yang ngobrol lah. Kayak misalnya ya kalian jangan malu-malu gitu. Ngobrol aja kayak bro udah lu ngapain aja nih bro di sini bro. Kayak ini kalau menurut lu gimana-gimana. Menurut tanya orang aja. In any case datang tuh ke offline event. Yang kecil-kecil ada banyak. Nah ini gue iklan nih bro. Yang gede itu gue tahu ada satu. Ada dua. Apa itu? Yang pertama di bulan di bulan Agustus itu nanti ada CoinFest di Bali. Lalu di bulan September itu ada Web3 Week Asia di Jakarta. Oh iya, Web3 juga bagus tuh. Ya jadi teman-teman tuh datang ke event-event yang kayak gitu. Dan nanti setahu gue nih. Jadi lu juga mungkin kan jadi pembicara bro. Mungkin. Nah, langsung ditembak on the spot nanti kan. kita coba cek ya. Kayak gitu dan juga ada juga kita bagi juga tiket-tiket gratis untuk komunitas-komunitas lu juga. Gua kebetulan ya ini jalur orang dalam lagi. Gua kenal aja gitu kebetulan. Gue kebetulan kenal jadinya punya akses ke dua-dua acara tersebut juga. Jadi bisa saling bantu lah. Misalnya teman-teman ada mau tiket gratis bisa juga kita bantuin lah bro. Oke. Sure. So offline event datang. Jadi kalau misalnya teman-teman ntar, ini kebetulan mungkin uploadnya bisa lebih cepat. Jadi mungkin kalau uploadnya lebih cepat, mungkin kalian bisa cek link di deskripsi di bawah aja ya. Untuk tanggal apa? Bitcoin Pizza Day ya? Yes. Itu open for public berarti ya? Semua orang boleh datang ya? Yes. Oke. That's good. Terus mungkin gue mau sedikit nanya tentang, gue mau lebih spesifik bro. Boleh. Karena gue agak kurang suka nonton sebuah konten tuh yang agak ngasih info yang mereka berharap wah ini infonya daging, tapi kayak kadang agak ngawang sih. Jadi gue mau lebih spesifik. Boleh. Gue mencoba untuk jadi penonton. Let's say gue adalah seorang umur 20-an lah. 20-an. Early 20 ya. Early 20 atau ya udahlah 20 sampai 30 lah. 20 sampai 30. Let's say gue umur 20 sampai 30-an. Ini gue kembali sedikit ya mengenai karir tadi itu. And then gue mau mencoba bekerja di Web3. Oke, gue ngerti let's say tentang Bitcoin, gue ngerti sedikit tentang market lah, gue ngerti kayak Bitcoin all time high-nya berapa, market sedang kayak gimana, ya Ethereum sekarang sedang seperti apa dan lain-lainnya kayak gimana. And then gue juga sudah masuk ke grup Discord misalnya. Oke. Gue juga sudah belajar Web3, gue ngerti cara kerja blockchain, gue ngerti cara kerja di DEX, gue ngerti cara protokol borrowing and lending dan tete bengeknya segala macam, gue paham lah. Nice. That's very good. Nah. Terus gue mau kerja, gue mau dapat penghasilan tambahan. Oke. Kira-kira step paling pertama yang harus gue lakuin itu apa? Gue mau nanya dulu sebelumnya. Karena kalau lu ngomongin umur tuh 21 sama 29 tuh beda. Oke. Kan tergantung pengalaman kerjanya. Makanya ini buat orang yang pengalaman kerjanya umur berapa kira-kira nih? Oke, kalau gitu 20 sampai 25. 20 sampai 25. Early Berarti 20. fresh graduate lah. Fresh graduate. Baru pertama 1-2 tahun kerja lah ya. Boleh. Step satunya, tadi kalian ngerti semua udah join Discord. Kalian ada kenal ininya nggak? Ordalnya nggak misalnya? Let's say gue cuman grup paid berbayar and then Nggak pernah. Atau Ya misalnya gue masuk ke project-project tapi Step cuman. satunya adalah datang ke offline eventnya mereka. Kalau di Indonesia pasti ada. Kalau Indonesia ya pasti ada. Datang. Project-project itu biasanya ada ya? Banyak bro. Orang Indonesia ya gue bilang. Itu kalau Indonesia. Kalau luar ya memang kalian harus ngomong. Jadi biasanya di Discord itu ada adminnya. Lu ngomong straightforward. Bro gue tuh mau kayak gini. Gue punya tujuan gue mau dapat role dan mendapat extra income di sini. Kira-kira pathingnya apa? Gak masalah gue mau kerja 3 bulan free. Misalnya kayak gitu. Kalau gue that's what I would do. Tapi kalau misalnya lu mau ngincar yang lebih realistis project Indonesia. Misalnya. Ya lu datang ke orang offline eventnya. Lu make sure siapa yang jadi pembicara di sana. Ya lu deketin lah. Kayak misalnya kenalan, ngobrol, lalu ngomong aja, bro, gue siapa, kira-kira gue ngerti gini, gue boleh nggak ikut kerja sama lu? Untuk kalau gue, bro, gue orangnya lumayan berani, gue langsung nawarin aja, boleh nggak lu suruh gue ngapain, gue free. Bahkan tawarin free juga nggak masalah ya? Iya kalau gue sih, kalau gini kan lu harus ini kan result oriented kan. Iya benar. Oh iya benar. Ya, result oriented. Kalau lu awal di depan minta segala macam terus lu nggak deliver, yang ada ya maksudnya susah gitu bro, susah. Gua berani kayak gitu. Kalau ini ada piece of advice yang gue mau kasih ke lu nomor 20 sampai 25, this is it. Ya karena bro lu umur 20 anyway, lu mau dibayar, lu kerja lu belum pernah kerja anyway kan. Ya kan? Terus what makes it
Sekarang gue punya posisi gue punya posisi dengan gaji $1.500. Kenapa harus gue kasih ke 20 tahun? Kenapa gak gue kasih 28 tahun? Yang udah jelas-jelas pernah kerja di ini segala macam. Lu harus make your kan gini. Company itu ngelihat kita sebagai apa sih, bro? Itu harus tahu dulu. Company ngelihat kita tuh sebagai tools. Pasti bukan manusia, tools. Tools yang dipakai supaya company-nya bisa jauh. Kalau tools yang ini kayak misalnya kalau main game ada power levelnya kan. Si A power levelnya segini, harganya segini. Si B power levelnya segini, harganya segini. It's the same thing. Kayak, nah itu dia. Ngapain gue bayar lu 1.500 tapi power level lu segini. Iya benar. Si ini gue bayar power levelnya segini. Tapi kan power level kan ada growth-nya. Kalau gue tuh suka main bola, bro. Jadi kalau main kayak FIFA gitu kan bisa karakternya tuh playernya grow over the time. Begitu dia 25 tahun bisa aja power level lebih tinggi daripada yang 25 tahun sekarang. Contohnya itu namanya capability. Capability-nya lebih tinggi. Nah tapi kan kita gak mau company itu Web3 tuh cepet banget. Revolve-nya tuh cepet banget. Jadi kita gak mau betting on that. Kalau TradFi itu betting. Oke. Kalau kayak Web3 gak mau. Dia mau lihat result. Dia mau yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti. Karena cepet. 3 bulan gak ada result bye-bye. Kan cepet banget. Okay. Makanya langsung gue berani ngomong kayak gitu. Dan jujur gue pernah digituin sama salah satu orang. Oke. Gue digituin anak muda datang ke gue. Gue mau ikut lu. Gue mau kerja sama lu. Intern gak usah dibayar gak apa-apa. Respon lu gimana? Gue bayar. Oke. Ya karena artinya dia dengerin gue. Oh dia udah pernah denger dari lu juga. Kalimat lu tuh anjir gue udah tembak lagi. Iya, gue boleh nih guys nanti dari sampai Pizza Day tanya nih. Gue udah tembak kayak gitu kan. Wah tapi anaknya bagus. Ya maksud gue. Gak omdo lah ya. Gak omdo, result oriented. Ya. Result oriented. Gue tuh bener-bener result oriented. Misalnya ngelihat kayak gini-gini dan bisa bring result. Ya cepet lah bro naik ya. Lu gak nyangka deh. Lu gak akan nyangka naiknya tuh cepet banget. Nah makanya tadi buat umur yang 20 sampai 25. That's how I would sell myself. Kalau kata kasar tuh I would prostitute myself kayak gitu. Oke. Berarti let's say kalau misalnya ada project di luar gue hubungin adminnya. Di Discordnya kan gue hubungin how kayak gimana cara untuk dapetin roles and everything. Gak dibayar pun gak apa-apa lah gitu. Iya. Memungkinkan gak let's say gue ngambil beberapa project sekaligus di saat yang bersamaan. Emang harus begitu, that's the game. Emang harus begitu malah. Iya, karena kan kadang-kadang lu nggak tahu, lu udah kerja di satu project misalnya satu project A doang. Tapi kan yang daftar ke sana dan ngelakuin ini ada 10 orang, terus lu nggak kepilih. Sedih kan? Makanya kalau lu kerja lu giniin 10 project yang lain, siapa tahu lu kepilih 1 atau 2. Tapi kalau misalnya kepilih 2 atau 3, maksudnya kayak kerjanya banyak di banyak project. Itu juga gak masalah, no problem. Very common ya, very common. Ini salah satu menurut gue benefitnya Web3 lagi selain remote jobs itu tuh kalian bisa taking multiple jobs at the same time. Dengan catatan bisa multitasking, terhandle dan result oriented. Ya, berarti gak keganggu lah ya maksudnya dari segi kesibukannya itu. Iya. Mungkin sedikit lagi gue nanya mengenai yang ini. Kalau misalnya let's say dia gak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Cuma ngerti bahasa Indonesia. Kan tadi lu bilang bisa pakai ChatGPT segala macam. Tapi apakah memungkinkan let's say gua ngambil project di Discord gitu. Misalnya let's say project ABC lah, ABC Crypto, and then gue masuk, and then gue hubungin pakai ChatGPT let's say. Tapi gue minta request cuma ngambil ngelokalnya saja. Kayak cuman gue ngurus community manager deh, tapi gue jadi admin yang di lokalnya aja. Kan ada beberapa bahasa tuh biasanya. Yeah, ada bahasa Indo, pasti. bahasa ini segala macam. Apakah itu memungkinkan atau kayak mendingan belajar bahasa Inggris deh? Kalau lu bilang mungkin sih mungkin bro. Tapi kalau lu mau excel karirnya mau naik. Susah ya kayaknya ya. Lu harus belajar bahasa Inggris. Karena gue tau pasti ada komen kayak gitu soalnya. Spend time. Pasti ada nanya. Tetap harus bisa bahasa Inggris ya? Bisa, kalau iya maksudnya bahasa Inggris tuh bisa. Maksudnya lu masih muda bro. Kenapa gak mau belajar sih? Spend time alasan aja. biasanya sih. Spend time aja sih. Lu umur 20 men. Lu spend time 5 tahun belajar Inggris lah. Itu worth of. Lu belajar 5 tahun. 25 tahun ke depannya lu gak sengsara. Dan sedihnya tau gak apa bro? Inggris tuh sekarang udah receh. Udah jadi receh. Udah orang berharap lu harusnya bisa ngomong bahasa Inggris. Lu udah harus bisa gitu. Expected, bukan suatu kelebihan, itu tuh expected. Tapi kalau lu bisa bahasa Mandarin, wah itu different game. Different game. Lu Mandarin salah satu, kalau gue boleh jujur, salah satu yang sekarang lagi menjadi batu sandungan gue yang paling besar dan menghambat pergerakan gue itu karena gue nggak bisa Mandarin. Sama lagi bro. Betul, sedih banget bro. Kalau kita bisa Mandarin, even kayak project lu lagi datang nih, set.
lu tahu dia lagi ngomongin Kang Tao, men. Kang Tao itu Kang Tao bisnis. kerja, bisnis. Kayak lu lagi ngomongin bisnis tuh lu tahu dia lagi ngomongin itu. Tapi lu gak ngerti aja. Iya. lu mau join juga gak bisa. Gak bisa jadinya. Bener. Jadi lu harus bisa tuh bahasa Inggris sudah pasti. Mandarin tuh bini gue tuh tiap hari belajar 30 menit. Gue ngeliatin doang tapi. Tapi emang ini ya kalau gue perhatiin juga kayaknya banyak banget project yang dari China kayaknya ya. Banyak bro. Banyak banget ya. Soalnya sebenarnya kan China itu walaupun negaranya tertutup untuk kripto. Orangnya itu salah satu Bitcoiners OG semua. Iya benar-benar. Alibaba salah satu pemegang Bitcoin yang paling besar, men. Diam-diam gak ada yang tahu. Gak boleh tahu. Kalau tahu kan disita nanti. Iya bener. Oke bro, ini kita udah podcast cukup lama nih. Ya. Gue mau nanya sedikit-sedikit lah tentang CoinEx. Dari CoinEx sendiri ini tuh ada semacam kayak pembeda gak sih dengan exchange yang lain mungkin? Kemarin gue udah pakai CoinEx juga dari beberapa bulan lalu. Dan gue fan aja dengan platformnya dan gue suka juga makanya. Thank you. Tapi apa yang membedakan yang lebih Jadi selling? kalau gue sih yang menurut gue ya unique selling pointnya dia adalah easy to use. Jadi kan karena memang buat teman-teman yang kayak tadi back to yang conversation kita yang pertama, rata-rata teman-teman ngeliat Bitcoin satu keping Bitcoinnya 1,6 miliar. Kan gak banyak orang bisa langsung oke gue mau drop 1,6 M beli Bitcoin. Tapi begitu teman-teman lihat Dogecoin, ini cuman berapa puluh ribu gue bisa beli nih Dogecoin. Jadi mereka mau beli yang lebih kecil, lebih murah. Artinya meme coins gitu banyak. Nah CoinEx ini salah satu exchange yang ngelisting meme coinsnya paling cepet bro. Meme coins? Ya meme coinsnya paling cepet menurut gue. So ini menjadi salah satu fitur menarik lah buat Indonesia orang-orangnya yang sukanya bettingnya di meme coins. Oke. Gitu. Nah selain daripada itu menurut gue salah satu advantage-nya lagi nih ya gak tahu sih menurut gue ini adalah orang-orang tuh kadang-kadang malas melakukan proses KYC. Oh iya benar. Oke, kan? Orang-orang tuh malas. Jadi kalau di CoinEx itu sampai a certain amount, let's say kan gini, kalian cuma mau withdraw 1 juta, 2 juta, itu tuh gak perlu pakai KYC masih bisa. Ini up to $10.000, jadi up to 160 juta. Ini salah satu yang gue suka banget sih dari CoinEx. Jadi kemarin itu tuh pas gue daftar, gue bisa withdraw tanpa KYC. Itu jarang banget ada exchange bisa kayak gitu. Dan taruh uang yang cukup banyak di sana tuh agak meragukan. Cuman gue juga udah background checking ke CoinEx ya. Gue bisa percaya pakai CoinEx. Cuman at the same time kayak ini sebuah hal yang mungkin dianggap remeh sama beberapa orang. Tidak perlu KYC untuk bisa withdraw. Tapi kan limited amount ya. Berapa? Limited, 10.000 ya. Per hari? $10.000 per hari. Gue have to double check ya. Tapi setahu gue kalau udah limit 10.000 itu per bulan kayaknya. Oke. Nanti ditulis di sini lah. Ya. But in any case bro, tadi gue masih sedikit ngomongin credibility ya. Gue di sini di dunia ini tuh ada 3 exchange yang gue lumayan percaya. Oke. Ya, gue nggak sebutin nama lah nggak ya. Tapi gue sebutin warnanya aja. Jadi mungkin teman-teman tahu. Satu warnanya kuning. Ya. Yang satu warnanya hitam. Oke. Satunya lagi CoinEx. Oke. Itu gue percaya 3. Karena CoinEx ini di backup sama via BTC bro. Bukan karena gue kerja di sini, enggak. Jadi dia di backup sama via BTC. Via BTC teman-teman boleh lihat ini adalah one of the biggest mining pool on earth. Oke. Selama teman-teman ngeliat harga Bitcoin gak jadi $1, kayak nggak mungkin ya. Gak mungkin miskin gitu. Literally setiap kali orang mining, CoinEx dapat duit man. Maksudnya si via BTC-nya dapat duit. Dan via BTC-nya ini akan memakai CoinEx untuk off-ramp. Karena kan dia akan bayar salary gue kan nggak mau pakai, dia hypo nggak mau, bos gue nggak mau pakai BTC. Karena dia sayang BTC. Kalau BTC Maxi selalu kayak gitu, dia nggak mau bayarnya pakai BTC tapi dia bayar pakai USDT. So dia perlu a way atau cara supaya nuker BTC-nya ke USDT. Caranya gimana? Kan nggak mungkin dikasih ke platform seberang dong. Dia bikin sendiri platform si CoinEx. Awalnya tempat nuker BTC ke USDT. Gitu. Jadi menurut gua in terms of credibility, kalian bisa cek di liquidity-nya juga. Itu tuh gede bro. Karena literally ya kita juga pernah kena hack kemarin tahun 2023 $80 juta. Ya memang nggak yang gede-gede banget lah. Tapi gue lihat ya aman-aman aja, orang di kantor masih senyum-senyum segala macam. Tapi di hack itu juga sesuatu yang lumrah banget ya. Hampir setiap hari kayaknya exchange berusaha untuk di hack. Kena bro, Binance pernah kena juga. Menurut gua hampir semua exchange yang justru ya. Exchange yang gede itu kelihatannya udah kena hack dan bertahan. Justru itu di situ kuatnya. Di situ kuatnya. Testimoni justru malah di sana menurut gua. Iya.
Jadi dari sini gue standing applause banget lah. Menurut gue walaupun kompetitor tapi Bybit itu bagus banget waktu kena hack. Oh, itu gila sih. Gua kaget. Gue super respect dengan cara dia penanggung dengan amount of money yang hilang dan juga penanggulangannya itu luar biasa dan sampai si bandnya juga datang turun tangan, itu gue salut banget sih. Menurut gue semua industri ini harusnya berkacamatanya ke arah sana gitu. Menurut gue salah satunya kayak gitulah. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ya CoinEx, boleh aja lihat di link di deskripsi di bawah. Boleh. Kalian boleh cek aja. Sip. Sama gue ada satu ini bro. Apalagi? Di CoinEx itu sekarang kita ada CoinEx VIP man. Oke. Jadi CoinEx Priority. Nah ini menurut gue teman-teman yang mau join itu bisa banget ya. Jadi CoinEx Priority itu biasanya gue rekrutnya through offline events. Makanya tadi teman-teman bisa datang ke offline events. Dan di sini lumayan bro, karena per bulan hadiah kita tuh $1,000 sampai $2,000 gue kasih ke grup VIP. Oh oke. Dan di grup VIP-nya sekarang cuman kayak 30-50 orang, gak banyak. Jadi kesempatan kalian menang tuh sungguh sangatlah besar. Hadiahnya juga ya lumayan lah, kayak iPhone Pro 16. Oh ya. Lumayan lah. Atau yang Lumayan baru selesai ini, hari ini selesai itu $800, peringkat satunya $500 dapatnya. Itu dengan pool yang 30-40 orang, kesempatan kalian menang tuh gede banget. Itu gimana tuh cara mencoba untuk jadi VIP-nya? Cara masuk jadi VIP-nya, kalau kalian mencari jalur normal, itu nanti gue kasih Google ininya di bawah. Oke, nanti gue taruh di bawah. Formnya Google Form. Cuman itu agak susah kalau jalur normal. Karena kalau jalur normal kalian ada beberapa requirement. Yang pertama, misalnya kalian adalah KOL yang besar yang punya orang-orang yang trading di bawah kalian. Oke. Kalau trading kalian let's say pada first month-nya di atas 1 juta, itu bisa masuk. Agak susah bro. Oke, ya itu susah sih. Susah. Nomor 2, your own trading volume. Kalau trading volume kalian sendiri di atas 500 ribu, itu biasanya bisa gua rekrut. Udah bisa gua justifikasi. Nomor 3 itu total asset balance. Oke. Total asset balance yang kita officially masukin pertama kali itu buat Indonesia 10 ribu. Batas terendah yang bisa masuknya. $10,000 itu bisa masuk tuh batas terendahnya. Nah cuman kalau di offline events kan kita bisa ketemuan segala macam. Jadi di situ gue juga bisa lihat-lihat lah kayak, dan kalian bisa biasa justifikasi. Karena ini gak bisa sembarangan bro, gue gak enak juga. Soalnya kan 10.000 tuh sebenarnya batas kecil bro. Kecil tuh. Batas kecil gitu. Jadi gue gak enak kalau memang lingkungannya, circle-nya. Ibaratnya kan kalian nasabah prioritas nih, ini dapat eventnya khusus segala macam. Harus ada justifikasi lah ibaratnya. Tapi ini menurut gue ini menarik banget. Kita baru mulai juga campaign-nya di bulan ini. Di bulan ini banget? Bulan ini baru banget. Okay, hari ini selesai bro. Pas banget hari ini campaign pertama kita selesai. Oh, tapi kita akan ada lagi bulan depan. Akan ada lagi bulan depan ya. Iya. Oke lah bro, mungkin itu aja udah cukup lama. Boleh. Thank you banget udah datang bro. Gue yang thank you loh Just. Thank you banget. Ini gue pertama kali podcast langsung undang dia, kayaknya gue speechless sih bisa ngundang pertama kali. Thank you so much ya. Thank you guys, bro. kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakal gue coba bantu jawab juga. Nanti kalau misalnya Bro Alex mau bantu komen kalau misalnya mau. Aman. Silakan. Sama link-link kalau kalian mau cek silakan semuanya ada di bawah. Oke guys, see you guys in another episode. Bye-bye.